kami di Kemenparekraf sedang memfinalisasi untuk vaksinasi massal industri pariwisata. Tanpa ada jaminan kesehatan, tanpa jaminan keamanan, ya susah orang akan ke satu destinasi. Nah, ini yang sekarang menjadi concern. Ya, pemirsa, dunia pariwisata kini secara bertahap mulai pulih kembali setelah sempat tenggelam selama masa pandemi COVID-19. Dan tentunya juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memformulasikan berbagai program-program unggulannya agar dunia pariwisata di tanah air ini bisa kembali bergairah kembali. Lalu seperti apa strateginya? Nah, kebetulan saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Wamen Angela Tanusudibyo yang sudah berkunjung ke kantor Berita Indonesia Antara. Selamat datang, Mbak Wamen. Terima kasih sudah mengundang saya. Bagaimana kabarnya? Baik, saya kaget banget tadi waktu pertama kali masuk semuanya kosong. Iya, selama Ternyata masa lagi pandemi ini memang WFH kita ya? Iya, WFH betul sekali. Pastinya juga sibuk ya nih Mbak Wamen ya? Lumayan. Luar biasa. Nah, apa sih kira-kira program-program strategi unggulan yang mungkin sudah disiapkan untuk tahun ini untuk menggairahkan kembali pariwisata di tanah air ini? Oke, jadi kalau kita bicara pariwisata, kita tahu bahwa memang pandemi ini sangat berdampak sekali ya pada pariwisata. Karena kita sangat mengandalkan pergerakan masyarakat ya, Iya, dan mobilitas. dengan mobilitas dan dengan pembatasan yang ada sudah pastilah pariwisata tidak bisa beroperasi. Nah, dengan adanya vaksinasi yang sudah mulai berjalan, sebenarnya adalah kabar gembira bagi kita semua. Dan saat ini kami di Kemenparekraf sedang memfinalisasi untuk vaksinasi massal industri pariwisata. Nah, ini semoga bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat. Nah, supaya pariwisata ini cepat bergerak kembali. Yang kedua adalah kita tahu ada karya anak bangsa Genos. Iya, Ya kan? Jadi udah coba belum? Belum Saya ya? sudah Udah coba kan? mencoba di stasiun Senen ya. kalau Gimana tidak salah. rasanya? Nggak? Itu mudah banget dan yang pasti bikin nyaman ya. Nggak sakit kan? Nggak sakit sama sekali. Iya, setahu saya juga, saya belum coba tapi harus coba. Setahu saya pertama nggak sakit karena cuma ditiup, lalu dia juga cukup cepat ya, 3 menit itu juga sudah keluar hasilnya. Selain itu juga relatif murah harganya dibandingkan dengan testing-testing yang lain, sehingga ini juga menjadi harapan kita semua ketika ini sebentar lagi akan di-approve untuk bisa di bandara. Ya, ini akan mengubah lah, maksudnya akan membawa angin segar untuk pariwisata, karena selama ini testing kan juga merupakan salah satu komponen yang mempersulit ya, karena cukup mahal harganya. Nah, terus selain Genos, kita tentunya sedang terus merancang travel bubble, atau kita sering dengar juga dengan TCA Agreement atau Free COVID Corridor gitu, apapun namanya itu, kita sedang rampungkan ini untuk kita kerjakan di tahun ini. Dan aside from that, tentunya terus melakukan banyak perapihan di destinasi pariwisata, karena kita ingin memastikan ketika pariwisata ini sudah bisa jalan kembali, destinasi kita udah lebih berkualitas, sudah lebih rapih ya, dengan berbagai program revitalisasi dan juga dengan program sertifikasi CHSE kita. Ya, di mana tahun lalu kita sudah mensertifikasi secara gratis sekitar 6 ribuan usaha. Ya, jadi sertifikasi CHSE ini kalau udah banyak dengar lah ya. Jadi Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability. Nah, ini kita akan lanjutkan tahun ini, lebih dari 6.000 yang akan kita sertifikasi kembali. Kurang lebih seperti itu, dan tentunya kita dorong tentu dengan penguatan ekonomi kreatif, salah satunya dengan program Bangga Buatan Indonesia yang kita lanjutkan tahun ini, supaya karena gini ya, ekonomi kreatif dan pariwisata itu hand in hand. Kalau ekonomi kreatifnya kuat di suatu destinasi pariwisata, sudah pasti itu akan mendorong juga pariwisatanya. Karena kan kalau pariwisata kita bicara juga termasuk wisata belanja, kita juga termasuk bicara wisata kuliner, dan itu semua adalah ekonomi kreatif. Luar biasa. Pemirsa, selain dengan Wamenparekraf periode ini, kali ini juga saya akan bertemu dengan Wamenparekraf di periode SBY, yaitu 2011 dan 2014, Bapak Sapta Nirwandar, yang kini menjabat sebagai Chairman Indonesia Tourism Forum, dan kita akan bertanya mengenai gagasan-gagasan beliau terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Bapak, kalau kita lihat untuk pariwisata terutama di Indonesia ini kan kondisinya terpukul ya Pak ya. Tapi justru Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini melakukan banyak terobosan Pak, seperti vaksinasi massal untuk industri pariwisata hingga juga Genos untuk sektor pariwisata dan juga sertifikasi gratis CHSE-nya. Nah, pandangan Bapak sendiri seperti apa? Apakah ini bisa menjadi solusi baik Pak untuk dunia pariwisata? Nah, pemerintah nampaknya juga sangat giat ya. Jadi dua juga tetap, satu sektor kesehatannya yang sekarang sedang ditata, diperbaiki lagi. Waktu yang lalu kita PSBB ya, sekarang PPKM. Nah, nampaknya PPKM ini lebih ke masyarakat, lebih ke bawah, hasilnya kayaknya mulai baik gitu. Nah, ini yang kita harapkan, kalau faktor kesehatan ini menjadi baik, tentunya ekonomi akan menggeliat. Nah, ini yang kita lihat juga menjadi usaha baik pemerintah secara makro. Yang berikutnya juga kita lihat ada vaksin nih sekarang. Nah, ini vaksin ini juga mudah-mudahan bisa membantu mengurangi dampak terhadap itu. Nah, ini yang kita sebut dari kesehatan. Dari segi ekonomi tentunya banyak juga, seperti umpamanya ada social safety net, ada bansos, ada fiskal, pajak dan seterusnya, yang juga ada pengurangan tekanan ekonomi kepada para pengusaha. Ini jadi simultan nih. Iya. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan. Nah, Kementerian Pariwisata nampaknya juga menggiatkan prokes melalui si CHSE kan. Jadi ini ya, Cleanliness, Health, Safety and Environment, atau keberlanjutan. Nah, itu juga salah satu upaya yang harus diteruskan. Bahkan sekarang sudah menjadi sertifikasi. Mengapa? Tanpa ada jaminan kesehatan, tanpa jaminan keamanan, ya susah orang akan ke satu destinasi. Betul. Nah, ini yang sekarang menjadi concern dunia pariwisata, dan tentunya yang juga ikut sangat bertanggung jawab adalah pemerintah. Baik. Kalau untuk model pariwisata yang tepat nih Pak untuk diimplementasikan di tanah air di tengah pandemi global ini, kira-kira seperti apa nih Pak? Ya mau nggak mau kita harus konsentrasi di domestik. Nah, bahkan lebih dari domestik, wislok, wisatawan lokal. Iya. Karena ini yang masih bisa kita harapkan. Tapi tetap, walaupun wislok atau wisnus, wisatawan Nusantara, kaidah protokol kesehatan dan juga aturan perjalanan itu harus diperhatikan. Kalau enggak, dia nanti menjadi klaster-klaster baru. Bahkan sekarang itu ada tuduhan pariwisata itu yang menjadi juga dorongan untuk klaster baru. Kalau libur panjang itu kan orang sudah bosan di rumah gitu, udah setahun, 7 bulan, 8 bulan, akhirnya mereka berudak di destinasi-destinasi yang sebetulnya tidak boleh ada kerumunan. Nah, ini jadi kita tetap domestik, tapi domestik atau lokal, tapi tetap menggunakan ini. Nah, ini yang agak susah karena membutuhkan disiplin. Satu, disiplin konsumen alias pengguna, masyarakat. Kedua, juga jangan lupa disiplin juga pelaku bisnisnya. Jangan mumpung lagi rame, dia tampung aja semua. Yang harusnya ada physical distancing, dia nggak pakai. Yang harusnya ada ini, dia nggak pakai. Nah, jadi juga pemerintah harus mengawasi dengan ketat. Yang kita sebut dengan harus adanya share responsibility untuk itu. Nah, ini yang harus dilakukan. Baru bisa dikendalikan. Ini tidak mudah. Kan banyak sekali kita mau ke Bandung lewat Bogor, ada ganjil genap, ada pemeriksaan, ada swab. Bahkan juga naik kereta sekarang ada Genos. Nah, ini yang membuat kita harus orientasi ke domestik, ya kan? Supaya apa? Supaya tetap hidup, supaya tetap survive sambil menanti berikutnya ada kemungkinan untuk masuknya yang dari luar. Nah, yang berikut yang juga sangat penting diperhatikan adalah wisata itu ada transformasi yang tadinya lebih kerumunan atau lebih jumlah banyak, sekarang lebih ke arah
wisatawan yang lebih kecil ya, lebih mandiri, keluarga, jadi menghindari kerumunan. Oleh karena itu biasanya ini juga kaitannya dengan pilihan objek wisatanya. Nah juga ada tren karena ini menyangkut kesehatan alam, wisata alam menjadi bagian penting. Bahkan banyak masyarakat yang memilih wisata alam dengan jumlah relatif kecil, keluarga tertentu, dan juga ditambah lagi sekarang jalan tol sudah baik ya, juga banyak menggunakan darat. Nah ini untuk tetap kita menjaga sektor pariwisata ini tetap jalan walaupun tertatih-tatih ya, karena memang situasinya seperti itu. Nah, jadi trennya ke sana. Bahkan banyak sekali diintrodusir jenis-jenis pariwisata baru, adanya apa namanya staycation itu. Jadi stay sambil vacation, terus juga ada yang kita sebut dengan apa glamping, ada yang kita sebut dengan apa itu working tidak hanya dari rumah tapi dari resort. Ada lagi wellness, healthy tourism, ada yang sport tourism, yang umumnya adalah di outdoor, di aktivitas di luar ruangan.